pandemi COVID-19 tak hanya menimbulkan dampak kesehatan bagi kita, namun juga dampak lingkungan yang serius. Pasalnya, jumlah sampah masker sekali pakai setiap harinya selalu meningkat di tempat pembuangan akhir sementara. DKI Jakarta pun melakukan treatment khusus untuk memisahkan sampah masker sekali pakai seperti sampah masker medis agar tidak bercampur dengan sampah lainnya dan bisa menimbulkan hal serius, yakni bertambahnya volume sampah di tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, petugas kebersihan di tempat pembuangan sementara pun memisahkan satu persatu sampah masker agar nantinya bisa dimusnahkan dengan baik. Sampah medis perlu ditangani serius oleh pemangku kebijakan agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Pasalnya selama pandemi, jumlah sampah medis meningkat drastis. Di Indonesia, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengkalkulasi jumlah sampah medis yang dihasilkan perharinya bisa mencapai 150.000 ton. Perbandingannya, satu pasien COVID-19 bisa menghasilkan 1 kilogram sampah masker. Belum lagi limbah medis dari pasien non-COVID-19 dan masyarakat yang kini memakai masker medis sekali pakai sebagai alat perlindungan diri di masa pandemi. Saat ini di Jakarta, sampah masker satu kali pakai, baik yang masuk dalam sampah medis dan sampah rumah tangga, digolongkan menjadi infeksius, sehingga pengolahannya menjadi tanggung jawab daerah provinsi. Di ibu kota, antisipasi peningkatan jumlah sampah masker dilakukan sejak bulan April 2020. Pada bulan April hingga Januari 2021, Dinas Lingkungan Hidup mengumpulkan 1,5 ton sampah masker yang berasal dari sampah rumah tangga. 6.000 ton sampah masker dari fasilitas dan layanan kesehatan, 1.000 ton limbah medis dari RS rujukan COVID-19, dan 1.000 ton dari rumah sakit non-rujukan COVID-19. Jika ditotal, jumlah limbah infeksius di Jakarta mencapai 12.000 ton. Jakarta sejak 2 tahun yang lalu punya yang namanya itu TPS Limbah B3. Tempat penampungan sementara sampah limbah B3. Salah satunya limbah infeksius ini kan yang terakhir kita ini adalah limbah masker yang digunakan masyarakat yang dengan peraturan kepala dinas, dengan instruksi kita sudah menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan masker itu, dikumpulkan secara berjenjang dari mulai rumah, diangkut oleh petugas yang dilengkapi alat kesehatan yang baik, dan saat ini kita terus Pasienkes yang menghasilkan limbah itu ya kan, lalu yang dari masyarakat yang mungkin sudah kita edukasi, mereka mengumpulkan dan kita siapkan petugas pada lini kecamatan dengan kelurahan. Jadi ada 42 kecamatan kita itu ya kita punya TPS-nya sendiri, tempat bin-bin yang besar kita taruh, kita simpan lalu kita bawa ke tempat pemusnahan secara resmi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun melakukan treatment khusus untuk menangani sampah masker. Sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir, petugas kebersihan di setiap kecamatan harus memisahkan sampah masker sekali pakai ke wadah khusus. Sampah-sampah masker yang sudah dipisahkan selanjutnya dibawa ke tempat pengolahan khusus untuk dimusnahkan dengan metode insinerasi. Untuk memusnahkannya, DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak pengolahan limbah B3 berizin bernama PT Wastek. Tidak semua sampah masker bekas berhasil dipisahkan oleh petugas untuk dimusnahkan. Jumlah petugas yang terbatas dan banyaknya volume sampah di tempat pembuangan sementara menyulitkan mereka. Tidak dipungkiri, sampah masker bekas juga menumpuk di tempat pembuangan akhir dan menyumbang ribuan ton volume sampah tambahan dibandingkan sebelum pandemi. Saat ini kita dengan mudah melihat sampah masker berceceran di jalanan atau terbuang begitu saja di tempat sampah. Padahal sosialisasi tata cara membuang sampah masker bekas sudah berjalan sejak awal pandemi, baik oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Dinas Lingkungan Hidup di setiap daerah. Saya sih ditaruh biasanya di rumah ya, di rumah ada tempat sampah, dah ditaruh di situ. Nanti ada tukang sampah sendiri sih yang ngambil, nah itu yang bawa nih. Oh biasa ke tempat sampah sih langsung. Langsung. Tapi selama ini nggak ada, tahu nggak? Jangan ada sosialisasi harus dipisah, itu belum tahu ya? Belum sih, belum tahu. Biasa sih langsung ke tong sampah aja yang tersedia gitu. Saya kalau buang sampah masker yang seperti ini, saya biasanya nggak langsung buang, Mas. Jadi kita masukin di satu wadah plastik,
Nanti kalau udah kekumpul baru kita buang ke tempat pembuangan sampah. Ya, harapannya sih sebenarnya warga lebih paham ya, lebih care. Kita kan nggak tahu orang itu terkena atau tidak ya, tapi paling nggak barang bekas yang seperti ini oleh warga sudah dikemas sendiri aja gitu, sudah dikemas. Nanti kalau misalkan sudah cukup banyak ya panggil aja, kan ada petugas germor, ada GDN, petugas-petugas kita tolong dititip. Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tadi hanya sedikit mengurangi potensi penumpukan sampah masker sekali pakai di tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, masyarakat disarankan agar tetap memakai masker yang bisa dipakai berulang-ulang seperti masker kain. Jika memang harus terpaksa menggunakan masker medis sekali pakai, maka ada treatment khusus untuk membuangnya. Seperti misalnya sebelum membuangnya harus disemprot dulu disinfektan, lalu kemudian dihancurkan, bisa dengan cara digunting. Lalu setelah digunting, dipisahkan dengan wadah khusus. Jika sudah dipisahkan dengan wadah khusus seperti kertas misalnya, maka sampah masker sekali pakai dipastikan tidak tercecer di tempat pembuangan air dan tidak tercampur dengan sampah lainnya.